Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Jadi di video kali ini aku ingin cerita dan juga memberikan beberapa tips ke kalian untuk mendaftar perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingin meminta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe, membantu channel aku semakin berkembang, dan aku juga semakin semangat memberikan informasi ke kalian seputar perguruan tinggi. Sehingga kalian semua akan semakin tahu terkait perguruan tinggi. Jadi untuk sekarang aku ingin menceritakan pengalamanku lulus SNMPTN di perguruan tinggi klaster 1 terbaik yang ada di Indonesia. Ini dia. Halo para pejuang perguruan tinggi. Sebelumnya, yuk cek playlist video dari aku agar kamu bisa mendapatkan informasi berdasarkan kategorinya. Jadi jujur aku itu orangnya biasa aja, bahkan sama sekali nggak ada usaha ataupun kerja keras untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi melalui jalur SNMPTN. Ketika temanku sibuk belajar dan juga sibuk mempersiapkan segalanya untuk mendaftar perguruan tinggi negeri, aku malah biasa-biasa saja. Ya bisa dibilang aku santai, gak ada mempersiapkan strategi apa-apa. Tapi jujur, aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu selalu berdoa, selalu sembahyang sebelum aku memulai pelajaran di sekolah. Aku berharap akan mendapatkan terbaik untuk kedepannya. Jujur dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, aku benar-benar biasa aja orangnya yang gak terlalu berambisi untuk bisa kuliah di suatu perguruan tinggi negeri, apalagi perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ya, aku itu orangnya biasa aja, bahkan gak pernah belajar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku belajar ketika memang ada ulangan, atau mungkin ada presentasi, atau tugas kelompok, barulah aku belajar. Di luar dari itu, aku sama sekali gak belajar. Bahkan ketika waktu senggang pun, aku lebih suka untuk mengobrol daripada belajar terus-menerus. Tapi aku itu orangnya menikmati proses. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 ya datang ke sekolah, pada saat belajar ya belajar, pada saat ulangan ya ulangan, dan pada saat istirahat ya aku pakai istirahat gitu. Bahkan pulang sekolah pun aku sama sekali nggak pernah buka buku, nggak pernah belajar selain ada tugas. Nah, pada saat kelas 12 itu kan sudah diumumkan siswa-siswa yang bisa mengikuti seleksi SNMPTN atau siswa-siswa yang eligible. Aku bersyukur sekali aku bisa lulus perankingan di sekolah dan memiliki kesempatan untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN di suatu perguruan tinggi negeri. Tapi pada saat pendaftaran, aku sama sekali bingung ingin mendaftar di perguruan tinggi yang mana, karena kan aku benar-benar nggak ada kepikiran atau nggak ada bayangan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu aku planning 2 perguruan tinggi, politeknik dan juga sekolah kedinasan. Tapi untuk di perguruan tinggi negeri sama sekali nggak ada pemikiran masuk ke sana. Karena aku merasa bahwa diriku yang biasa-biasa seperti ini, ya bisa dibilang males, gak mungkin bisa masuk ke perguruan tinggi negeri apalagi melalui jalur SNMPTN. Karena aku bingung ingin memasukkan perguruan tinggi yang mana, aku langsung tuh konsultasi sama kakakku. Kebetulan kakakku juga udah kerja, jadi kakakku punya pengalaman untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Setelah aku konsultasi, akhirnya aku dikasih 2 pilihan sekolah, yaitu di Universitas Negeri Malang dan juga Universitas Pendidikan Ganesha yang ada di daerahku, di Bali. Karena kebetulan aku juga lintas jurusan, aku berasal dari jurusan IPA dan aku ingin mengambil prodi akuntansi. Ketika lintas jurusan itu agak susah karena nggak semua PTN mau nerima lintas jurusan. Tapi akhirnya aku punya cara gimana caranya lintas jurusan bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Untuk caraku bisa lulus lintas jurusan, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Di sana aku sudah pernah menjelaskan gimana cara-cara agar bisa lulus walaupun lintas jurusan. Setelah itu aku mengikuti saran dari kakakku untuk mengambil 2 sekolah itu. Karena aku berasal dari lintas jurusan, aku juga harus pandai menganalisis prodi yang ada di tiap PTN. Apakah prodi ini bisa untuk lintas jurusan atau mungkin tidak bisa untuk orang yang lintas jurusan.
Untuk cara menganalisis prodi, aku juga pernah membuatkan videonya. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya, cara menganalisis program studi di suatu perguruan tinggi negeri. Singkat cerita, pada saat itu pengumuman yang pertama adalah Politeknik Negeri yang aku daftarkan. Aku sangat senang dan bersyukur karena aku berhasil lolos di Politeknik Negeri yang sudah aku daftarkan. Ketika aku dinyatakan lolos, aku semakin gak peduli dengan perguruan tinggi negeri. Aku semakin semangat untuk mempersiapkan ke pilihanku yang lain, yaitu di sekolah kedinasan. Sejak saat itu, aku mulai fokus pelan-pelan dengan sekolah kedinasan, dan aku sama sekali gak peduli dengan perguruan tinggi negeri. Setelah pengumuman kelulusan Politeknik Negeri tadi, maka keluarlah pengumuman SNMPTN. Pada saat pengumuman ini, aku sama sekali nggak peduli apa yang terjadi nantinya, karena aku benar-benar nggak yakin bahwa aku bisa tembus di perguruan tinggi negeri yang aku daftarkan. Nah, pada saat jam 1 siang, kalau nggak salah, pengumuman itu sudah dibuka, itu ribut banget teman-teman di grup WhatsApp yang membahas terkait kelulusan mereka gitu. Mereka semua sibuk menanyakan satu-satu siapa-siapa aja yang lolos di perguruan tinggi negeri. Sampai pada saat itu, karena mereka ribut sekali di grup WhatsApp, aku benar-benar penasaran dengan hasil SNMPTN-ku. Ketika aku membuka pengumuman SNMPTN, yang keluar adalah tulisan warna merah. Tapi tulisan warna merah itu adalah data Anda tidak ditemukan. Kalau misalkan aku tidak lulus, berarti kan tulisannya maaf, Anda belum lulus. Harusnya kan seperti itu. Tapi di tulisannya itu justru data Anda tidak ditemukan. Ya, pada saat itu juga aku berpikir, oh mungkin dataku nggak ditemukan karena aku memang nggak lolos SNMPTN kan. Sampai pada akhirnya ada salah satu temanku yang dia tidak lolos SNMPTN mengirimkan hasilnya ke grup. Tapi tulisan merahnya itu berbeda dengan tulisan merah ketika aku membuka pengumuman SNMPTN. Dan aku semakin penasaran, lah kok berbeda? Kalau memang tidak lolos kan harusnya sama tulisannya. Setelah itu aku mencoba lagi, aku mengulang memasukkan data pribadiku. Dan ketika aku mengecek untuk kedua kalinya, aku bersyukur banget, aku nggak nyangka ternyata yang keluar adalah tulisan warna hijau yang bertuliskan selamat Anda dinyatakan lolos. Itu aku senang banget karena ya aku bilang tadi, aku sama sekali nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada planning untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Padahal nilai rata-rata rapotku itu biasa aja, bisa dibilang nggak kecil dan nggak besar. Tapi aku selalu berdoa, selalu berharap semoga ada yang terbaik untukku di kedepannya. Dan pada saat itu juga kakakku langsung WhatsApp aku dan menanyakan hasil dari SNMPTN itu. Pertamanya kakakku juga agak kaget karena nggak nyangka aku bisa lulus SNMPTN. Dan setelah aku lulus SNMPTN, aku juga punya beberapa informasi terkait hal-hal apa saja yang biasanya menjadi pertimbangan untuk lulus SNMPTN. Aku juga sudah pernah membahas hal ini sebelumnya di video aku yang lain. Kalian bisa cek di video aku di sini terkait hal-hal pertimbangan lulus SNMPTN. Dan gak hanya itu aja, setelah aku dinyatakan lulus SNMPTN, aku sekarang tahu bagaimana cara kakakku memilihkanku sekolah. Aku juga sudah pernah membahas hal ini sebelumnya terkait cara lulus SNMPTN berdasarkan pengalamanku sendiri. Setelah itu, aku semakin tahu bahwa rata-rata nilai itu bukanlah menjadi patokanmu lulus SNMPTN atau tidak, bahwa ada beberapa indikator-indikator lainnya. Sekian video dari aku, semoga dapat membantu kalian diterima melalui jalur SNMPTN. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.